Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Kalau saya katakan haleluya, saudara jawab puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, saudara bilang haleluya. Ketika saya bilang haleluya puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Coba kita tes dulu. Haleluya. Belum semua. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara siap terima firman Tuhan hari ini? Coba saya mau lihat. Yang siap terima firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Oh puji Tuhan. Ada 500 orang. Pujian ini apa namanya? Saya percaya bahwa pujian yang kita naikkan, puji-pujian yang kita naikkan membuka atmosfer sorga dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya bahwa di tempat ini ada atmosfer sorga? Yes. Amin. Suasana sorga, karena kita boleh melihat open heaven di tempat ini. Amin. Dari pujian awal kita mengagungkan Dia. Jangan hanya langit dan bumi, tapi saudara juga memuji Tuhan. Amin. Jangan cuma langit dan bumi, puji Tuhan. Tapi saudara memuji Tuhan, saudara begini. Itu bukan langit dan bumi yang memuji Tuhan. Hanya langit dan bumi maksudnya yang memuji Tuhan, saudara enggak. Tapi hari ini lewat puji-pujian menghantar kita untuk kita masuk lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara siap? Katakan amin. Mari saudara kita buka bersama-sama firman Tuhan. Satu Yohanes pasalnya yang cukup kita buka. Kita buka dulu Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Ya. Atau dari ayat 25, coba dari ayat 25. Ayo kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Benar. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Katakan amin. Selalu saya sampaikan di ayat yang 27, terjemahan Indonesia selalu masih memakai kata, saya nggak tahu yang terjemahan Alkitab baru TB apakah sudah diganti atau masih pakai itu. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan which is Christ in you. Sama-sama katakan Christ in you. The hope of glory. Katakan amin. Kenapa harus Christ in you? Bapak Gembala kenapa singgung lagi Christ in you? Perasaan saya sudah pernah dengar. Tapi saya percaya ini adalah dimensi baru bagi saya dan saudara. Bahkan kita harus mengerti Kristus itu bukan selalu hanya lip service yang keluar. Oh, Kristus ada di dalam kita, ya di dalam kita di mananya. Karena kalau seandainya kita baca di ayat yang ke-27 ini, Kristus ada di tengah-tengah kita. Bahkan
Kadang-kala worship leader kadang-kala suka latah menyampaikan bahwa saudara percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah itu di mana? Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kenapa? Kalau ini nggak selesai, kalau ini nggak fix dalam kehidupan kita, maka sia-sia iman kekristenan kita. Katakan sia-sia iman kekristenan saya. Nah, makanya kenapa harus Christ in you ini? Coba kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Boleh tampilkan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Banyak orang ketika membaca ayat ini suka salah menafsirkan. Wah, atau mungkin salah penafsirannya. Wah, saya masih berdosa nih. Siapa di sini yang masih berdosa? Boleh angkat tangan? Yang masih berdosa. Nah, ini yang harus kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan saya dan saudara, makanya kita perlu yang namanya builder itu, pembangun, supaya menyadarkan kita, membangun kita iman percaya kita, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, roh yang baru yang ada di dalam kita itu tidak berdosa. Amin. Tapi yang masih berdosa apa? Jiwa kita yang mempengaruhi tubuh sehingga dia melakukan dosa. Makanya firman Tuhan pada hari ini saya ingin agar supaya kita harus fix dengan Christ in me, Christ in you, Christ in us. Katakan amin. Karena bicara kelahiran baru dikatakan begini kan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini lahiran yang mana? Apakah waktu kita lahir dari mama kita, orang tua kita, ibu kita, bunda kita, siapa lagi, mami kita, apapun dia, mother? Apakah waktu kita lahir itu kita dikatakan tidak berbuat dosa, tidak berdosa lagi? Ternyata bukan. Karena yang dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Bilang yang lahir dari Allah. Karena waktu engkau lahir di muka bumi ini, belum tentu engkau lahir dari Allah. Nah, bagaimana cara supaya kita lahir dari Allah? Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Katakan yes. Nah, kelahiran baru bukan berbicara kelahiran fisik. Bilang ikuti saya, kelahiran baru bukan berbicara kelahiran fisik. Tetapi kelahiran baru berbicara tentang kelahiran roh. Katakan amin. Katakan yes. Artinya roh kita yang baru. Bilang roh saya yang baru. Nah, bicara tentang Christ ini, saudara, tadi luar biasa puji-pujiannya. Udah lama juga saya ingat nyanyi lagu itu. Mahakarya disambung dengan pujian firman mahakarya. Ternyata ini adalah suatu mahakarya ya Tuhan, yang Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Katakan amin. Jadi Christ in you bicara tentang benih ilahi. Bilang sama-sama, Christ in you bicara tentang benih ilahi. Christ in you bicara tentang benih Kristus. Katakan amin. Saya ingin supaya melengkapi apa yang sudah kita dengar hari-hari kemarin, supaya fix dalam hidup saudara. Karena inti kekristenan ini, inti kekristenan kita, Kristus di dalam kita. Itu intinya. Banyak orang kadang-kadang suka lupa inti iman percaya kita, Christ in me.
Bilang Christ ini. Yaitu apa? Benih Kristus. Benih Kristus itu adalah benih ilahi. Katakan amin. Divine ilahi. Genetik Kristus. Alkitab kita memang di belakang Alfian cuma ada apa? Selain NKJV ada terjemahan lain bahasa Inggris, ada terjemahan apa lagi? Oh, bisa nggak CED ada nggak? Bisa di. Nah, tapi lanjut saudara. Nah, coba kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Nanti gembala nanti kalau saya ini boleh di-download Alkitab terjemahan yang lain supaya membantu saya untuk menerangkan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan ini. Coba Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan begini, ini kan sering kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita baca sama-sama dari kata aku datang 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini selalu saya katakan, banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan orang Kristen yang sudah dicecoki dengan ayat ini, seakan-akan ayat ini bicara tentang apa, saudara? Tentang hidup yang berkelimpahan. Hanya yang difokuskan tentang hidup kelimpahan secara jasmani, tetapi Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Yang Yesus sampaikan bahwa Yesus datang supaya saya dan saudara memiliki hidup yang kekal. Itu yang selalu Bapak Gembala bilang apa? Bilang sama-sama soe. Hidup soe itu hidup kekal, hidup yang kekal. Dalam bahasa Inggris eternal life. Katakan amin. Nah, soe itu bicara tentang jenis kehidupan Kristus. Jadi soe itu bukan bicara hidup yang kekal mana, tetapi soe berbicara secara spesifik, bicara tentang jenis kehidupan Kristus. Katakan amin. Soe berbicara tentang eternal life, bukan hanya bicara keabadian, hidup kekal, tapi ini lebih dalam daripada itu. Katakan amin. Makanya saya rindu agar supaya saudara semakin fix bicara tentang Christ ini. Apa itu Christ ini? Coba boleh ditampilkan. Apa itu Christ in you, the hope of glory itu, saudara? Yang pertama, Christ in you, the hope of glory itu menjadikan kita mempunyai pengharapan. Katakan amin. Christ in you, the hope of glory itu menjadikan kita punya harapan. Katakan yes. Mungkin banyak di antara kita yang lahir dari keluarga yang, maaf, mungkin ada yang broken home. Mungkin engkau lahir dari keluarga yang suami istri mungkin yang tidak akur, atau keluarga yang berantakan dan sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa bicara tentang Christ in you, the hope of glory, kita mempunyai harapan. Bilang, saya punya harapan. Karena pas kita punya pengharapan, karena kita sudah dipindahkan. Bilang sama-sama, karena saya sudah dipindahkan. Dipindahkan dari mana? Dari Ciseeng ke Jakarta? Bukan. Dipindahkan dari mana? Nah, firman Tuhan berkata jelas di dalam, coba kita buka Roma pasal 8. Saudara kalau suruh buka Roma pasal 8, pasti yang di otak saudara ayat 28 aja. Roma 8 ayat 1. Kita baca ayat 1. Roma 8 ayat 1. 1,
Sampai ayat yang ke-9 kita baca. 1. Ayo, yang sudah ketemu bilang amin. Ayo baca yang pertama dari ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Terus, karena keinginan daging apa? Maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Katakan amin. Bukan miliki Roh Kudus saja, tapi miliki Roh Kristus. Coba bisa dalam bahasa Inggris. Ayat yang ke-9 aja. Ayat yang ke-9. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God. Apa itu Spirit of God? Roh Kristus. Roh Kudus dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, jadi beda. He is none of his. Artinya apa? Dikatakan tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam Roh. Roh Allah yang hidup di dalam kita. Tetapi jika orang tidak memiliki Spirit of Christ, bukan Holy Spirit, makanya ini bukan Roh Kudus. Spirit of Christ, Roh Kristus. Ini rahasia bagi saudara. Rahasia berabad-abad. Orang tak mengerti. Jadi bicara Christ ini diulang-ulang saudara. Dwell in you, Christ in you, Christ within you. Selalu diulang-ulang ini dalam firman Tuhan. Nah, Kristus yang ada di dalam kita ini saudara. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menerima Spirit of Christ. Katakan amin. Roh Kristus itu. Tanpa Roh Kristus di dalam hidupmu, Roh Kudus tidak mau bernaung atas hidup saudara. Kenapa? Karena hidupmu penuh dosa. Karena hidupmu kotor, tidak kudus. Supaya Roh Kudus turun di atas kita, kita harus terima Spirit of Christ. Katakan amin. Makanya saudara, tanpa saudara percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tidak akan pernah menerima yang namanya Roh Kudus. Walaupun saudara ikut doa 10 malam juga, nggak mungkin. Karena orang harus terima dulu Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara kita mau terima Yesus Kristus? Bukan hanya bicara percaya, tetapi itu ada di dalam saya dan saudara. Katakan amin. Makanya firman Tuhan mengatakan kita,
Kenapa kita harus Christ in you? Yang pertama, bilang yang pertama, menjadikan saya punya harapan. Christ in you membuat saya dan saudara memiliki harapan. Oh, haleluya. Memampukan kita memiliki potensi untuk menghadapi model hidup yang dirancang oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Makanya di ayatnya yang pertama, coba balik di Roma 8 ayat 1. Pertanyaannya, menjadikan kita memiliki harapan atau mempunyai harapan. Kenapa? Karena sekarang kita sudah dipindahkan, bukan apa dikatakan di sana. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Wow, haleluya. Kalau saudara benar-benar saudara pegang firman Tuhan ini, saudara tidak ada penghukuman bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Makanya di dalam iman kekristenan kita bicara keselamatan itu pasti. Katakan amin. Amin. Saudara hanya ngomong-ngomong dulu kan otak saudara sudah dicek. Kalau percaya Yesus ya pastinya kenapa? Karena saudara sudah dipindahkan. Boleh bilang amin? Amin. Bilang saya sudah dipindahkan dari Jakarta ke Bogor. Bukan dari penghukuman kepada apa? Hidup yang kekal. Amin. 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 Makanya kita yang percaya kepada Yesus, keselamatan adalah kepastian bagi kita. Bukan mudah-mudahan, bukan nanti. Makanya orang yang di luar sana berkata, ya, gampang banget dong berarti ya. Saudara pikir gampang percaya kepada Yesus Kristus? Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau harus mengambil bagian di dalam apa? Penderitaan dan kematiannya. Katakan amin. Makanya kalau engkau hari ini percaya kepada Yesus Kristus, itu anugerah. Bilang kiri kanan, percaya Yesus itu anugerah. Karena tidak semua orang. Mereka bilang, wah banyak, ini panjang, tapi saya mau bikin pendek. Nanti saudara bilang, 2 jam lagi. Dan ini luar biasa. Makanya Christ in you, the hope of glory itu saudara menjadikan kita punya harapan. Yang tadinya kita gak punya harapan. Kenapa? Karena kita tahu di dalam surat Roma dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lah, kalau kita sudah, bagaimana caranya saya berbuat dosa? Banyak orang berkata, lah, umpama kalau seandainya orang baru lahir, bagaimana caranya dia berbuat dosa? Di dalam dirinya, di dalam orang itu, walaupun makanya di dalam kekristenan kita nggak percaya, kita tidak mengimani bahwa kalau seandainya anak bayi itu, kalau seandainya dia baru lahir itu putih, bersih, tetap ada dosa di dalam hidupnya. Karena sudah ada dosa. Contohnya apa? Anak kecil, saudara nggak perlu ajar dia untuk berbuat jahat. Contoh, berbohong. Kok dia pintar banget berbohong? Kok bisa? Di sini ada orang tua yang pernah mengajar anak-anaknya untuk berbohong, berdusta. Ada di sini. Coba boleh angkat tangan para orang tua. Yang ada kita ngajarin, nah, tidak boleh bohong. Ada lagu anak sekolah minggu, bohong itu dosa. Kan gitu. Kita ngajarin anak kita supaya jangan. Tapi ini pintar banget dia berbohong. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah ada dosa. Tinggal diaktifkan langsung jadi itu dosa itu. Tabiat dosa sudah ada. Jadi saudara nggak perlu ajar dosa buat anak-anak. Makanya di dalam
kitab Kejadian, waktu manusia semakin banyak, apa yang terjadi? Tuhan melihat, gimana ayatnya itu? Bahwa kecenderungan hatinya melakukan yang jahat. Kenapa? Karena dosa sudah masuk. Boleh bilang amin? Kejadian 6 ayat 5. Coba Kejadian, guru malah bantu saya. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Jadi waktu Kejadian pasal 5 itu berbicara tentang daftar riwayat keturunan Adam. Yang Adam memperanakan ini. Nah, kemudian di Kejadian 6 sebelum air bah. Coba Kejadian 6 ayat 5. Dari ayat 4 deh. Dan supaya mundur satu ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Baru ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya yang di dalamnya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kok bisa begitu? Karena sin nature sudah ada di dalam manusia. Yang mana? Yang di Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh di dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa, dosa mereka bukan bicara masalah makan. Ya. Dosa Adam dan Hawa bukan karena makan buah. Waktu kapan mereka berdosa? Oi. Kapan Adam dan Hawa berdosa? Bukan waktu makan. Waktu hatinya mau mengambil. Di saat hatinya sudah tidak fokus kepada Tuhan. Makanya di dalam Yakobus dikatakan begini. Yakobus pasal berapa itu? Yakobus pasal 3 ayat berapa itu? Apa Yakobus 1? Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang. Amin. Makanya ini ayat ini kadang-kadang anak-anak muda Kristen suka pakai ayat ini. Orang yang mendua, ini buat Tuhan, bukan buat pacarmu. Kadang-kadang sudah pakai ayat ini. Jangan mendua. Ini maksudnya untuk Tuhan. Jadi waktu ingat dosa itu masuk dari dalam waktu kita mulai kan Hawa kan nih. Makanya saya ulangi lagi nih. Makanya hati-hati dengan apa yang kau dengar. Ya. Salah mendengarkan, salah apa yang kau lakukan. Ya. Makanya jangan condongkan telingamu untuk mendengar yang salah, yang menyesatkan. Adam membuka telinga, Hawa membuka telinganya untuk apa? Suara ular. Suara itu mengubah hatinya. Bukan waktu. Jadi dia berdosa waktu apa? Ular bilang apa? Apa sih godaan ular? Sesungguhnya engkau akan menjadi sama seperti Allah. Sesungguhnya engkau akan jadi sama. Lah, saya mau tanya, saya dan saudara, apakah saya dan saudara sama seperti Tuhan apa enggak? Ya. Jawab dulu, apakah kita sama seperti Tuhan atau enggak? Sama. Tapi kau tidak sadar. Kan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba tampilkan. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah itu kurang sama? Sama. Apakah itu enggak sama? Menurut gambar, dalam bahasa Ibrani dikatakan selem dan demu, artinya persis mirip fotokopi, scan bahkan warna. Bicara tentang
kita ini menurut gambar-gambar itu bicara, jadi kita ini salinan, sama. Tapi lihat tipu daya iblis. Ya. Kejadian pasal 3 ayatnya yang keberapa? Ayat yang ke-6. Ayat keberapa coba? Coba Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Benar nggak begitu? Enggak. Lalu sahut perempuan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus tidak. Tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan. Adapun raba buah itu nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu engkau memakannya. Ya belum. Saya belum baca. Lagi ayat 5 lagi. Mundur. Kecepatan. Ulang. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Apakah dia memang bukan seperti Allah? Sudah. Ya. Saudara belum pernah dengar ini, makanya saudara harus terhubung dengan rumah Allah. Amin. Tapi saudara tahu, jangan cuma baca-baca. Dan jarang ada hamba Tuhan yang mensingkatkan ini bagi saudara. Kayaknya saudara bersyukur, saudara punya rumah Allah ini, saudara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi jelas, saudara. Tadi saya udah nyampe di mana poin saya ya? Kok bisa ke sini ya? Jadi jangan sampai kita kemudian kita hanya bicara tentang percaya yang mana? Percaya sungguh Yesus adalah Tuhan dalam hidup saudara. Maka firman Tuhan, kalau kita percaya Yesus yang adalah Tuhan, Dia ada di dalam kita, Christ ini, maka saya dan saudara memiliki pengharapan, menjadikan kita punya pengharapan. Ada harapan, the hope of glory itu menjadi bagian kita. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengapa harus Christ in you, the hope of glory? Memampukan kita memiliki potensi untuk menggenapi model hidup yang dirancang oleh Tuhan. Katakan amin. Tadi kita udah baca, tapi kita baca sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Katakan amin. Jadi yang kedua, mengapa Christ in you, the hope of glory? Supaya memampukan saya dan saudara memiliki potensi untuk menggenapi model hidup yang dirancang oleh Tuhan. Katakan yes. Kenapa? Karena model hidup yang dirancang oleh Tuhan, di sana ada divine seed. Amin. Ada potensi dari Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan yes. Kenapa? Potensi untuk apa, saudara? Rancangan Allah memberikan saya dan saudara sebagai manusia ciptaan Allah, kita memiliki potensi untuk turun and to reign. Katakan amin. Haleluya. Supaya kita berkuasa dan memerintah, itu potensi besar bagi kita. Jadi kita hidup di muka bumi ini, saudara, bukan hanya, maaf saudara, bukan jadi jongos. Saya bukan menghina yang pekerjaannya
asisten rumah tangga, bukan. Tapi maksudnya, sekalipun engkau asisten rumah tangga, tapi engkau berkuasa dan memerintah atas hidup saudara. Ya. Amin. Hari-hari yang kau jalani itu, walaupun dalam pekerjaanmu, itu kan profesi saudara. Ya. Tapi ini bicara tentang spiritual. Bilang sama-sama, ini bicara spiritual. Ini bicara tentang spiritual. Yaitu kita dijadikan oleh Tuhan berkuasa dan memerintah. Amin. Jangan dulu kita bicara seluruh bumi. Yang pertama, berkuasa dan memerintah atas hidup kita. Ya. Banyak orang kalah, boro-boro bicara berkuasa dan memerintah. Hidupnya kekalahan kepada kekalahan, bukan kemenangan kepada kemenangan. Padahal potensi Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Dan kita dirancang oleh Tuhan untuk menggenapi model yang diciptakan oleh Tuhan itu, yaitu to rule and to reign tersebut. Katakan yes. Yes. Makanya saya mau katakan kepada kita semua pada pagi siang hari ini, sayangnya tanpa Christ in us, Kristus di dalam kita, apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan manusia tidak akan pernah tergenapi, saudara. Makanya Christ in you itu harus terjadi. Katakan amin. Karena gambar Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita karena gambar Allah itu sudah rusak, saudara. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata apa? Coba kita buka di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ya. Ayo baca semua ayat ini. 1, 2, 3. Sebab, bilang sama-sama, semua orang. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, maksudnya Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, dari awal, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Dimuliakannya. Katakan amin. Oh, haleluya. Jadi tujuan Allah menjadikan saya dan saudara, kita dipilih dari semula. Makanya saya bilang, kalau saudara ada di tempat ini, kalau saudara jadi orang percaya, itu anugerah. Karena Tuhan mau memuliakan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita bukan mau dipermalukan, kita mau dipermuliakan. Tapi saudara yang bikin saudara memalukan diri sendiri. Bahkan kadang-kala saudara memalukan Tuhan lewat hidup saudara. Makanya Bapak Gembala berdoa, Tuhan, biarlah hidup anak-anak rohani mempermuliakan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Katakan amin. Ibrani pasalnya yang pertama, Ibrani 1 ayat 5. Coba kita baca. Ibrani 1 ayat 5. Dua, tiga. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan ayat ini, saudara. Kalau kita baca ayat ini, saya mau tanya sama saudara, Yesus itu jadi anak kapan? Kapan Yesus menjadi anak? Banyak sekali orang Kristen termasuk banyak hamba Tuhan salah mengerti. Dianggapnya Yesus menjadi anak itu waktu dia lahir di Bethlehem. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Banyak orang menganggap
bilang bahwa Yesus menjadi anak itu waktu dia di Bethlehem dilahirkan oleh Maria. Tapi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus menjadi anak itu adalah rancangan Allah dari kekekalan. Amin. Di kekekalan sudah dideklarasikan kepada malaikat-malaikat. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bukan tanggal 25 Desember. Kapan hari ini? Yang pada waktu kekekalan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Saya mau tanya, sebelum Yesus menjadi anak dia apa? Sebelum Yesus menjadi anak apa dong dia? Bentuknya apa? Sebelum Yesus jadi anak apa dia? Nah ini banyak yang tidak mengerti. Bahkan gereja nggak khotbahnya salah. Sebelum Yesus menjadi anak, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ia adalah firman. Jadi Yesus sebelum menjadi anak dia namanya firman. Yohanes 1 ayat 4. Firman itu yang telah menjadi manusia. Tapi dia menjadi manusia bukan supaya dia statusnya berubah jadi anak, karena status anaknya itu sudah ada di dalam kekekalan. Mengapa di gereja kita saya selalu menekankan tentang bicara pola bapa dan anak? Karena ternyata pola ini berasal dari kekekalan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar bapak-bapakan, anak-anakan, bukan. Tapi ini adalah pola ilahi. Katakan yes, katakan amin. Nah firman Tuhan menjelaskan sekali lagi. Yohanes 10 tadi dikatakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Apa hidup tadi? Karena ada hidup yang kekal yang kita sudah terima dari Yesus Kristus, maka kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara, kalau seandainya pada Kejadian pasal 3 tadi kan kita sudah baca, waktu manusia Adam, umpama contoh ini contoh, kalau Adam tidak jatuh di dalam dosa, bilang ikuti saya, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka saya dan saudara ini saya gambarkan ya. Kalau Adam umpama contoh dia nggak jatuh di dalam dosa, maka saya dan saudara kita adalah keturunan yang Tuhan mau Adam supaya dia didewasakan dan menjadi serupa seperti Yesus. Kalau Adam tidak jatuh dalam ini seumpama, ini rahasia. Bilang sama-sama, ini rahasia. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka model yang Tuhan mau, yang Bapa mau, supaya kita menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus waktu kapan? Makanya Yesus kenapa waktu dia ada di muka bumi dia selalu berkata begini, perihal kerajaan Allah, perumpamaan tentang kerajaan Allah, dia selalu bicara tentang kerajaan Allah, kingdom of God, kingdom of heaven itu dia selalu bicara tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus sedang mendemonstrasikan kehidupan kerajaan Allah itu seperti apa? Seperti dirinya waktu dia berjalan di atas muka bumi. Waktu Yesus berjalan di atas muka bumi, tidak ada hidup dalam kekhawatiran. Katakan amin. Nah, itulah rancangan Allah dari semula. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, orang sedang membutuhkan kelaparan, membutuhkan makan, lagi lapar. Yesus malah bilang sama murid-murid, Filipus bilang, jauh warung nih. Mungkin Yudas juga lagi pegang kantong. Aduh, makanan seharga 300 dinar juga gak cukup nih orang, 5.000 ini. Tapi Yesus bilang, dimensi kerajaan Allah, Yesus berkata, kamu yang harus beri mereka makan. Tidak ada kekhawatiran. Makanya Yesus angkat
roti dan ikan. Dia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan semuanya terpenuhi. Katakan amin. Amin. Makanya Zoe bicara hidup yang kekal, model hidup seperti Yesus Kristus, jenis kehidupan Kristus, yaitu Spirit of Christ itu waktu dia ada di muka bumi ini. Kalau ada, makanya tadi saya bilang, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Tuhan mau kehidupan kita sama seperti Yesus. Ya. Yang mana? Kehidupan ketika dalam perjalanannya di muka bumi ini, dia tidak pernah takut. Ya. Amin. Waktu mereka ada di tengah Laut Galilea, Danau Galilea, dan mereka diterpa oleh angin. Firman Tuhan berkata, anginnya, danau itu bergelombang, angin kencang, saudara. Apa kalimat yang keluar dari murid-murid? Guru, kita akan binasa. Tapi Yesus, saya mau tanya, Yesus waktu murid-murid panggil dia guru lagi ngapain? Tidur. Lagi tidur. Ternyata badai goncangan, orang yang mengalami dimensi kerajaan Allah, dia tidak pernah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Yes. Amin. Dan itu yang Allah mau ada dalam kehidupan kita. Ya. Model jenis kehidupan Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Dunia boleh kacau balau, tetapi kita tidak ada di dalam Amin. Ya. situasi. Makanya kehidupan kita tidak ditentukan situasi dan kondisi. Ya. Amin. Bilang kiri kanan, hidupmu tidak ditentukan situasi kondisi. Hidupmu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tapi kehidupan kita, jenis kehidupan Kristus yang kita bawa. Ya. Damai, Sukacita. sukacita, Sejahtera. ketenangan. Makanya Yesus nggak panik. Ya. Amin. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Bilang, kamu tuh suka panik sih. Bilang, saya tidak boleh panik. Saya tidak boleh panik. Apapun situasi kondisi saudara, nggak usah panik. Ya. Jenis kehidupan Kristus Ada di dalam saya. ada dalam kehidupan kita, Yes. membuat kita tenang, Amin. sekalipun menghadapi badai dan gelombang. Amin. Katakan amin. Amin. Makanya Yesus waktu murid-murid bilang, nggak takut nih, mau binasa. Yesus bilang dengan keras, di mana imanmu? Benar? Ya. Benar nggak kalimat itu? Ya. Hai orang-orang yang kurang percaya. Kita udah lama lagi jadi orang Kristen nggak percaya. Aduh. Makanya Yesus bangkit dan berdiri dan berkata apa? Diam, tenang. Cuma 2 kata. Saya rindu saudara hari-hari ini ketika badai ada dalam hidup saudara, bilang diam badai. Masalah datang, bilang diam masalah. Ya. Deklarasikan jenis kehidupan Kristus yang ada dalam hidup saudara. Yes. Karena kita diciptakan berkuasa dan memerintah. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan kita yang diperintah masalah, jangan kita yang panik ketika ada masalah. Oh ya. Bilang, hei masalah, Kristus yang ada di dalamku lebih besar. Yes. Jangan cuma kata-kata, oh Yesus yang dalam lebih besar, masalah punya. Tapi kata-kata doang tidak pernah menjadi realita. Makanya deklarasikan, kalau ada masalah, ada tantangan. Hari Jumat saya bilang, kalau ada tantangan, masalah, ujian, ingat, itu bukan hambatan, tapi itu kesempatan. Untuk apa? Saudara latihan, exercise iman saudara. Ya. Latihan apa? Deklarasikan Firman. firman yang saudara terima dari firman Allah ini. Yes. Amin. Katakan amin. Amin. Makanya di gereja ini nggak ada khotbah 5 langkah jadi kaya, nggak ada. Saudara ada di tempat ini di rumah supaya saudara dibentuk dan dipola, supaya saudara berkuasa dan memerintah. Yes. Kenapa? Karena hari-hari yang akan kita hadapi kata firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Tapi orang yang memiliki jenis kehidupan Kristus dalam hidupnya, Ya. Christ in us,
membuat kita tidak panik. Bilang, saya tidak panik lagi. Saya tidak panik lagi. Katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Makanya itu, waduh, saudara, kalau saudara hadir terus tiap hari Rabu dan Jumat, saudara pasti limpah dengan firman. Yes. Karena apa? Tuhan mau dikatakan tadi, apa itu tadi di ayat yang berapa? Roma 8 tadi ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya dan dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saya dan saudara diciptakan. Bukan hanya dipanggil, engkau dipanggil, engkau dipilih. Kita dipanggil, dipilih, dibenarkan, dan dimuliakan. Amin. Bilang sama-sama, saya diciptakan untuk dimuliakan. Saya diciptakan untuk dimuliakan. Maksudnya dimuliakan, menjadi mulia, maksudnya mulia apa sih? Saudara pasti gak ngerti. Menjadi mulia itu maksudnya apa? Menjadi mulia, menjadi sama seperti Yesus. Yes. Itu mulia. Amin. Jadi cara mulia itu sama, menjadi sama seperti Yesus Kristus. Amin. Katakan amin. Amin. Makanya rohmu yang baru harus diberi makan. Ya. Bilang, roh saya harus diberi makan. Roh saya harus diberi makan. Makannya apa? Cacai, puyung hai. Enggak, firman. Ya. Rohmu yang baru harus diberi makan firman. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, mengapa Christ in you the hope of glory, saudara? Yang ketiga, the hope of glory adalah model kehidupan yang naik level. Adalah model kehidupan yang naik level menuju apa? Keserupaan Yesus Kristus yang lebih tinggi. Katakan amin. Amin. Makanya kehidupan saya dan saudara itu standar kita tinggi. Bilang standar kita tinggi. Standar kita tinggi. Di gereja kita ini standarnya tinggi. Clean, clear, pure. Itu standarnya. Katakan amin. Bersih, jernih, murni. Dalam hal apa? Merit, moral, money, motif. Itu standar kita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, saudara. Coba Mazmur pasal 84 ayat 5 atau ayat 6. Dari ayat 5. Ini. Saudara mau berbahagia? Amin. Bilang, saya mau berbahagia. Saya mau berbahagia. Kalau mau berbahagia, baca ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 7, berapa itu? 8. Mereka berjalan apa? Ulang sekali lagi. Mereka berjalan makin lama makin hendak menghadap Allah di. Katakan amin. Amin. Orang yang mau berbahagia, mereka yang tentunya rindu akan rumah Tuhan. Amin. Makanya saya bilang terkonek dengan rumah Allah ini. Supaya apa? Dunia makin lama makin merosot. Tapi firman Tuhan bilang mereka berjalan makin lama. Kan ini kan di luar daripada normalnya. Bilang ini abnormal. Ini abnormal. Artinya di luar normal. Normalnya orang semakin lama jalan, aduh capek, Ya. rasa berat nih, aduh naik nih, Oh, ya. otot nih. Harusnya makin lemah dong. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia, orang yang memiliki the hope of glory itu adalah apa? Dia yang makin lama berjalan makin kuat. Yes. Amin. Karena dia punya hasrat. Ya. Saudara, kalau saudara dijanjikan contoh 1 triliun
tapi harus jalan kaki. Umpama ini ada di Jawa Barat, sampai kemana? Monas. Sampai ke di Bogor, umpama. Janganlah Monas, sampai contoh, ambil aja yang jauh. Atau sekalian sampai ke Jawa Timur, Jogja. ke Jogja atau Surabaya, saudara. Tapi dengan hadiah yang besar, saya percaya. Dan nggak ada batas waktu jalannya. Jalan. Saya percaya tiap hari perjalanan saudara, makin lama saudara semakin semangat saudara. Karena ada sesuatu yang besar menanti. Katakan amin. Amin. Marlina aja cuma jalan, cuma naik puncak. Memang dapat emas Marlina di puncak. Tapi semangat dia. Tiap kali saya lihat, saya juga nonton jadi semangat. Tapi saya tahu saya berat badan saya nggak kuat menghadapi gravitasi. Walah, saya bilang Marlina kamu kuat Marlina, jalannya, naiknya. Karena dia udah biasa. Tapi kalau hari Minggu menghadap Allah. Jangan dulu naiknya hari Sabtu, turunnya di rumah Allah. Tapi di rumah Allah kita harus naik. Amin. Amin. Coba kita lihat Mazmur pasal 110 ayatnya yang pertama. Saudara mau naik? Ya. Bilang saya mau naik. Saya mau naik. Mazmur 110 ayatnya yang dari ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Pada hari tentaramu, Gembala baca. Engkau telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi saya dan saudara itu adalah imam. Katakan amin. Makanya jaga kehidupan kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara mau berbahagia, kita harus miliki the hope of glory itu. Pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Ingat, yang dimuliakan kita. Mulia seperti apa? Seperti Yesus. Katakan Yesus. Amin. Nah, menuju keserupan dengan Kristus itu harus naik. Bilang menuju keserupan seperti Yesus, saya harus naik. Belum semua. Menuju keserupan seperti Yesus, saya harus naik. 2, 3. Kalau engkau mau menuju keserupan seperti Kristus, nggak mungkin hidupmu turun. Makanya kalau hari ini hidupmu sedang turun, cek kembali hidup saudara. Karena janji kita, karena rancangan Allah dalam kehidupan kita itu naik, bukan turun. Katakan amin. Ini bukan kata-kata doa berkat, tapi ini janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Katakan yes. Orang yang mau menghadap Allah, dia naik. Amin. Dia makin lama makin kuat. Katakan yes. Bukan makin lama di gereja, makin lama melayani Tuhan sudah berapa tahun, tapi kok lemah? Lah, berarti ada yang salah. Cek dan dicek kembali hidup saudara. Apa tujuanmu? Berarti kau sedang kehilangan tujuan, sedang kehilangan rancangan Allah dalam hidup saudara. Makanya Christ in me, the hope of glory itu harus menjadi bagian kita, harus menjadi realita dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa? Karena menuju keserupaan Kristus. Firman Tuhan berkata, kita pasti naik, bukan turun. Gak mungkin turun. Makanya kehidupan saudara harus naik. Apanya yang mau naik? Sekali saya mau tanya, apa yang naik? Ayo rasain dulu. Apa yang mau naik?
Naik apa yang naik? Hartamu, stature rohani, posisi rohani saudara harus naik level. Bilang stature rohani saya harus naik level. Stature itu posisi. Di mana posisi saudara? Masih jadi believers, cuma orang percaya, naik level. Harus menjadi member. Kemudian naik level lagi. Jadi apa? Disciple. Dimuridkan. Bagaimana cara dimuridkan? Makan firman. Mau diajar firman, katakan yes. Setelah itu apa? Menjadi minister. Jadi apa? Pelayan. Jangan loncat. Baru percaya Yesus. Malah minggu depan saya mesti jadi pelayan Tuhan. Udah menjadi minister. Lagi mana? Ada level-level rohani yang harus kau ikuti. Makanya terhubung dengan rumah Allah ini membuat engkau selalu naik level rohani. Setelah engkau menjadi minister apa? Son of God. Menjadi anak-anak Allah yang diakui. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak yang mana? Yang mengalami open heaven. Katakan yes. Surga terbuka dalam kehidupan kita. Bilang sekali lagi sama-sama, saya mau naik level. Katakan, stature rohani saya harus naik. Nah, kalau saudara mau naik level, matikan kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita menjadi serupa seperti Kristus. Saudara mau? Bilang, saya mau. Saya harus mematikan kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi saya menjadi serupa dengan Kristus. Apa itu? Satu, bilang sama-sama satu. Ada 7 kebiasaan. Boleh tampilkan? Yang pertama, ada 7 kebiasaan yang menjadi kendala pertumbuhan rohani. Stature rohani kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, kebiasaan menjauhkan diri dari ibadah di rumah Tuhan. Itu harus selesai dalam hidup saudara. Kalau hari-hari ini saudara ibadah, saudara nggak selesai, wah sayang saudara. Untuk saudara supaya naik level, ada 7 kebiasaan, 7 kendala yang menjadi kendala pertumbuhan rohani saudara, sehingga saudara tidak naik saudara untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama itu kebiasaan menjauhkan diri dari rumah ibadah. Ibrani pasal berapa itu? 10 ayat yang ke-25 itu. Dikatakan apa? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan strategik hour, jam-jam strategis saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan ikut yang orang-orang yang suka membiasakan begitu saudara. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kalau bilang hari Tuhan, jangan bilang kiamat. Kapan hari Tuhan? Yesus bilang apa? Selama masih hari siang, bekerjalah. Akan datang malam, orang tidak bisa bekerja. Malam itu jangan saudara bilang, oh malam. Ada juga yang kerja lembur, ada yang shift malam. Tapi malam yang dimaksud ini ketika apa? Pencuri datang, dikatakan dia nggak kasih tahu. Yesus itu datang, dikatakan seperti ada berapa gambaran. Saya pernah khotbah ini sebenarnya. Bukan. Yesus datang, dia ada 3 gambaran. Dia datang seperti pencuri. Ini kalau orang gak siap saudara, maka terkaget-kaget. Makanya kita harus berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Katakan amin. Yesus datang sama seperti mempelai pria. Bersyukur. Tapi jangan jadi gadis bodoh yang tidak menyiapkan minyak.
sehingga kita nggak ada persiapan. Jadi kekristenan yang udah ala kadarnya aja. Ini masalah saudara, menjadi kendala saudara tidak naik level saudara. Dan ini 7 kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan menjauhkan diri dari ibadah di rumah Tuhan. Yang kedua, kebiasaan tidak fokus mendengar firman. Itu kebiasaan sin habit itu. Setan berusaha supaya mencuri firman itu. Makanya Yesus bilang, ada perumpamaan. Seorang penabur benih, ada yang menabur di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di mana burung datang caplok. Kenapa begitu? Ya karena nggak dihargai firmannya. Setan iblis datang ambil firman itu. Makanya saudara nggak bisa bertumbuh. Boro-boro ditanam, boro-boro mau bertunas nggak bisa. Belum udah nggak bisa. Waktu keluar dari sini firmannya hilang. Makanya siapkan tanah hati kita. Jangan juga cuma ditanam tapi hanya seperti di tanah berbatu-batu. Menerima awal sukacita, senang. Yes, puji Tuhan. Tapi nggak berakar. Makanya rumah Allah ini tempat engkau tertanam, saudara. Untuk apa? Supaya engkau berakar kuat. Tanahnya yang harus gembur. Jangan jatuh firman, benih firman di tanah semak belukar. Awalnya ada tanahnya, dia bertumbuh. Tetapi dia bertumbuh bersama-sama dengan apa? Semak belukar, hal-hal kekhawatiran dunia, kekhawatiran hidup. Aduh, besok nanti makan apa? Aduh, nanti anak sekolah. Aduh, ini udah mau selesai MPLS. Aduh, uang sekolah, SPP, apalagi nih. Aduh, kebanyakan aduh. Ganti mulut saudara yang berkata aduh itu dengan berkata puji Tuhan. Boleh bilang amin? Mau SPP bisa bayar. Nggak ada yang cari. Minta hikmat dari Tuhan. Amin. Saudara yang punya toko deklarasikan Tuhan ini milikmu. Saudara yang punya pekerjaan usaha apa jasa berkata ini pekerjaanku. Tuhan engkau ada di tengah-tengah saya, di dalam saya, dan saya ada di tempat ini. Artinya engkau berkuasa atas pekerjaan saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan sampai menjadi kendala pertumbuhan rohani saudara. Karena apa? Firman nggak bertumbuh. Firman Tuhan katakan biarlah benih itu jatuh di tanah yang baik, yang subur. Di mana firman itu yang akan membuat apa, saudara? Waktu engkau mendengar mengerti firman Tuhan ini, maka engkau bisa menghandle kehidupan saudara. Katakan amin. Katakan yes. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Katakan amin. Fokus dengan firman. Bilang sama-sama, saya harus fokus dengan firman. Yang ketiga, tidak mengerjakan instruksi dari rumah Tuhan. Saudara, selalu apa yang ada dari rumah Allah ini tujuannya supaya kehidupan saudara turun. Tapi kalau saudara tidak dengar instruksi ya percuma. Yang penting saya ibadah. Jangan. Mental kekristenan seperti itu harus selesai dalam hidup saudara. Amin. Yang keempat, kebiasaan tidak menghormati otoritas orang dari builder. Ini berbahaya saudara. Dari orang tua rohani ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang kami bagikan di sini bukan hanya kutipan ayat, tapi ini adalah realita kehidupan. Saya rindu supaya saudara pun menerima apa yang kami terima ketika saudara hormat kepada otoritas Tuhan. Saudara nggak? Ya nanti Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara.
Saya bilang gini sama di rumah, bukan nanti saudara panggil kami papa, mama, atau apapun panggilannya, tapi hormat saudara itu harus nyata di rumah. Otoritas Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak menghormati otoritas saudara, maka warisan rohani yang apa yang saudara, yang kami terima, saudara tidak akan pernah terima. Makanya kehidupan saudara berputar-putar kayak gasing, bingung, selalu mengalami kebuntuan atau pusing 7 keliling. Ada masalah. Nah, kami mau saudara selesai dengan hal itu. Katakan amin. Yang kelima, kebiasaan hidup tanpa disiplin. Mari, supaya engkau bertumbuh, ada pertumbuhan rohani, hilangkan kebiasaan hidup tidak ada aturan. Harus hidup disiplin. Katakan amin. Yang keenam, kebiasaan menunda-nunda. Eksekusi firman yang sudah kita tangkap, kita terima, tapi kita nggak mau, sudah ditangkap, padahal udah mengerti. Firman Tuhan bilang, yang berdosa itu bukan waktu engkau membunuh, mencuri, bukan, tapi engkau tahu firman, tapi kau nggak mau lakukan. Firman itu baik atau enggak? Menurut saudara firman itu baik atau enggak? Baik. Tapi waktu saudara dengar firman, minggu lalu juga khotbah ini, hati-hati saudara. Firman yang saudara terima dari Maha Allah. Kenapa saya sampai tegas begini ngomongin? Karena kami menerima firman ini, kami yang pertama kali dibentuk lewat firman. Dan kami yang sudah mengalami, wow, luar biasa kehidupan ketika kita hidup Christ in you, Christ in me, saudara. Kehidupan kita, jenis kehidupan Kristus ini akan membuat kita mengalami freedom, saudara. Amin. Katakan amin. Yang ke berapa tadi? Yang terakhir, yang ketujuh, kebiasaan tidak bersedia ditegur. Waktu mau diarahkan salah, saudara menolak. Saudara nggak pernah memberi untuk dipola, dibentuk. Maka kehidupan kita tidak akan pernah bisa, nggak pernah jadi. Waktu mau dibentuk, saudara melawan. Bayang seperti contoh seorang tukang peril gitu. Bagaimana kalau dia lagi mau bentuk, tapi yang dibentuk keras? Ya nggak bisa, hancur. Makanya dia harus lembut. Bilang, saya harus melembutkan hati saya. Waktu firman dilepaskan, lembutkan hati supaya engkau mudah untuk dibentuk. Mau dibentuk, mau dibikin apa nih? Tuhan selalu membentuk kita untuk menjadi apa tadi? Mulia. Jadi kita itu bukan barang-barang murahan, tapi mahal, mulia di mata Tuhan. Katakan yes. Jadi 7 kebiasaan ini harus selesai supaya engkau mengalami pertumbuhan. Jangan ada 7 hal kendala ini, kebiasaan ini. Ini akan menjadi kendala, jadi penghalang saudara untuk menghalangi yang namanya naik level stage rohani naik. Katakan yes. Katakan amin. Sekali lagi, saudara mau naik level? Yes. Saudara mau berbahagia? Amin. Saudara mau menjalankan jenis kehidupan Kristus? Amin. Terima Christ in you dalam hidup saudara. Christ in you. Yang pertama tadi apa? Christ in you. Mengapa harus Christ in you? Apa tadi? Yang pertama, menjadikan kita punya harapan saudara. Hari ini kalau kau sedang hilang pengharapan, engkau harus terima Christ in you dalam hidup. Ada pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua apa? Mengapa harus Christ in you, the hope of glory? Memampukan kita memiliki potensi untuk menggenapi model hidup yang dirancang. Wow, to rule and to reign itu bagian kita. Yang terakhir, yang ketiga apa? Model kehidupan yang naik level. Yang ketiga, model kehidupan yang naik level yang menuju keserupaan Yesus Kristus yang lebih tinggi. Yes.
yang mulia itu menjadi bagian kita. Supaya naik level, supaya stature rohani naik, 7 kebiasaan harus kita tinggalkan. Yang pertama apa? Tadi 7 kebiasaan apa? Kebiasaan menjauhkan diri dari ibadah dari rumah Tuhan. Itu harus selesai. Harus setia, rajin, saudara. Amin. Yang kedua, kebiasaan tidak fokus. Waktu dengar firman, saudara main handphone, saudara ngobrol, saudara nggak terima apa-apa. Yang ketiga, kebiasaan tidak mengerjakan instruksi dari rumah Allah, saudara. Itu mesti selesai dalam kehidupan kita. Amin. Kebiasaan tidak menghormati otoritas rohani, bapak rohani, orang tua rohani, builder saudara, yang membangun iman saudara. Saudara tidak akan pernah naik level. Yang kelima, kebiasaan hidup tanpa disiplin. Jangan saudara bilang, oh ini kan freedom, itu kan freedom saudara. Bebas yang kebablasan saudara. Kita harus hidup ada aturan. Amin. Yang keenam, kebiasaan menunda-nunda. Nanti dulu. Oh nanti melayani nanti. Sekarang. Jangan menunda-nunda eksekusi firman saudara-saudara dilepaskan. Saudara sudah tangkap, saudara mengerti. Wah, bicara tentang mengasihi, nggak usah nanti. Oh kalau saya sudah diberkati, baru saya memberi. Enggak. Oh nanti kalau saya udah dapat proyek, baru saya mau bawa tanda hormat di rumah Tuhan. Enggak. Beri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara sudah tangkap firman, sudah makan kenyang dari rumah Allah. Kembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Beri hormat untuk dia. Beri hidup saudara untuk melayani Tuhan. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu saya khotbah bicara tentang persembahan. Banyak orang kadang-kadang bicara persembahan selalu yang di otak duit. Padahal firman Tuhan bilang jelas. Persembahannya ibadah yang sejati. Apa itu? Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jangan persembahan kita yang kita pikir ibadah itu persembahan. Bukan, tapi hidup saudara. Kenapa? Karena soe, hidup yang kekal sudah diterima dari Yesus Kristus. Katakan amin. Yang ketujuh, kebiasaan tidak bersedia ditegur, diarahkan waktu kita salah. Bertobat kalau saudara ditegur. Katakan amin. Supaya apa? Saudara bisa naik level. Saudara mengalami freedom yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian minggu lalu itu freedom. Ada nggak? Dicatat nggak di itu? Saya lupa itu. Ada nggak dicatat? Bagian nggak ada di saya. Oh ada di grup. Freedom memerintah di sini, bermandikan berkat anugerah, turun atas
bukan hanya di tempat ini, tapi di dalam hidup kami. Kami mengalami kebebasan yang daripada Tuhan. Bukan supaya kami bebas melakukan dosa, tapi supaya kami bebas men-take over setiap domain-domain kami, menghandle setiap wilayah-wilayah yang ada dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang membuat kami takut. Tidak ada hal-hal yang membuat kami panik. Karena Christ in me, Christ in you, Christ in us, the hope of glory sudah menjadi bagian kami. Memberikan kami pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kami matikan, harus kami tinggalkan, harus kami selesaikan dalam hidup ini. Kami percaya firman yang begitu luar biasa, yang siang hari ini sudah dilepaskan dari rumah Allah melalui orang-Mu Tuhan. Hamba-Mu sebagai builder ya Tuhan, membangun setiap umat-umat-Mu, setiap anak-anak rohani kami, supaya mereka mampu menghadapi setiap kehidupan mereka di luar sana. Mereka mengalami freedom, kebebasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan, menjadi bagian daripada setiap anak-anak rohani kami. Biarlah mereka tidak kalah dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Apapun itu, keluarga, hubungan suami istri, anak orang tua, apapun itu, biarlah mereka men-take over itu semua Tuhan. Hati dan hidup mereka dipenuhi dengan kuasa kasih yang dipancarkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah dilepaskan siang hari ini. Memberkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Worship leader, singers, pemain musik, multimedia, ya Bapa dalam surga, guru-guru sekolah minggu, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai kehidupan kami terus ya Tuhan untuk dibangun di rumah Allah ini Tuhan. Lewat firman-firman kerajaan yang kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati orang tua rohani kami, Bapak Didit, Pak Tati, Bapak Jonathan, Mam Helen. Tuhan memberkati ya Bapak dalam surga, saudara-saudara destiny kami Tuhan. Kami taruh dan serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati ibadah sepanjang minggu berjalan, kami taruh dan serahkan dalam tangan Tuhan. Lewat firman yang sudah diterima hari ini, biarlah mereka semakin giat, semakin rajin setia kepada Tuhan. Dan kami melihat bahwa dalam seluruh rancangan Allah yang dahsyat dan mulia menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Memberkati anak-anak rohani kami yang sepanjang minggu berjalan. Ada yang berhari ulang tahun, usia yang sudah Tuhan tambahkan. Biarlah Bapa dalam surga, mereka memakai kehidupan mereka, usia pertambahan mereka, untuk mereka selalu terhubung, terkonek dengan rumah Allah ini, agar supaya bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tapi bertumbuh secara rohani juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sakit. Kami berdoa dari tempat ini, kami mengangkat tangan, kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, biarlah mereka mengimani ya Tuhan firman yang mereka sudah terima, membuat mereka mampu men-take over setiap penyakit-penyakit yang mereka alami. Deklarasikan bahwa tubuh ini adalah milik Yesus. Dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak rohani kami yang memberikan setiap persembahan kepada surga, mengembalikan milik Tuhan sebagai tanda hormat di rumah Allah. Memberkati usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Juga berdoa kepada surga untuk rencana-rencana kami ke depan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia kami tetap taruh dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada di Indonesia, khususnya daerah Ciseeng dan dimanapun anak-anak rohani tinggal, Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, yang baik biarlah semakin baik lagi ya Bapa dalam surga. Pemerintahan-pemerintahan yang korupsi ya Tuhan, biarlah segera selesai ya Tuhan. Biarlah Bapa dalam surga, bangsa Indonesia dibawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamatkan bangsa ini, karena kami percaya masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa siang dan malam untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing.
Kami percaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui malaikat sorga yang berjaga-jaga atas kehidupan kami, menuntun kami sehingga kami boleh selamat tiba di tempat tujuan di rumah kami masing-masing. Kami bawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari anak-anak rohani, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, doa berkat bukan doa untuk menutup ibadah, tetapi doa berkat adalah kesadaran kita sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, bahwa kita perlu dan membutuhkan berkat Tuhan. Oleh karena itu terima dan bawa pulang berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, kekuatan, karunia yang dikerjakan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat siang hari ini, besok seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita yang percaya dan yang setia, terima hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan-Nya yang mulia, memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya, kita naikkan pujian kita. Tuhan dahsyat, Tuhan